Hari ini pertemuan ke-9 sebelum kita libur untuk sambung nanti bulan yang akan datang, ya, Januari tahun yang akan datang. Ya, kita akan sambung karena memang tema atau topik yang kita sementara bicarakan itu topik-topik inti, ya, yang menjadi peristiwa-peristiwa di dalam agenda ilahi Tuhan di akhir zaman, bahkan di injury time, ya, injury time sebelum Yesus datang di atas awan. Jadi saya perlu tekankan karena ada perbedaan, kan, sesi kedatangan Yesus seperti pencuri dan kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua mata di atas awan. Nah, minggu lalu kita sudah bicara tentang Babel, karena ada satu tema utama yang kita pernah bicarakan yang lalu tentang 2 perempuan dan 2 kota. Nah, kita masih berada di topik utama itu. Tetapi sekarang rinciannya yang kita bicarakan. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara perempuan yang satu, yaitu jemaat Tuhan, ya, jemaat yang sejati, ya, jemaat yang sejati atau gereja yang sejati. Nah, juga walaupun kita belum menyinggung, saya sudah pernah sentil sedikit bahwa kota di situ yang sejajar dengan perempuan yang menjadi mempelai Kristus atau jemaat yang sejati itu adalah Yerusalem baru, yang sama seperti yang ditulis oleh Wahyu 21 ayat 9. Jadi dengan penampilan yang sama, penuh keagungan dan kemuliaan. Tetapi yang kita mulai bicarakan mulai minggu yang lalu dan seterusnya ini, di Wahyu 17 dan 18, ini ada perempuan yang lain dan ada kota yang lain yang disebutkan di situ. Jadi perempuan di sini juga tampilannya itu menarik perhatian, ya. Kalau dalam minggu yang lalu kita sudah baca 17 dari ayat 1 sampai 6, ya, dari Wahyu 17. Di situ ada judul tentang penghakiman atas Babel. Ya, penghakiman atas Babel. Jadi di sini ada satu nama kota, nama tempat, yaitu Babel yang muncul. Kemudian kita melihat ada seorang perempuan juga yang menarik perhatian di sini, tetapi bukan perempuan yang positif, sebab dia mempunyai julukan yaitu pelacur besar. Jadi Tuhan memberi julukan sebagai pelacur, ya. Berbeda sekali dengan perempuan yang di Wahyu 12. Jadi ini sangat bertentangan antara perempuan Wahyu 12 dan Wahyu 17. Wahyu 12 dia diselubungi dengan kemuliaan matahari, bulan, dan bintang. Tapi di sini kelihatannya juga seronok, tetapi julukannya diberitahukan oleh Alkitab sebagai pelacur besar yang duduk di banyak air, ya. Jadi ini bicara bukan bagian-bagian tertentu, tetapi kalau dia terjemahkan, kalau kita baca terus itu, saya bisa mendahului di sini bahwa air itu diartikan oleh malaikat kepada Yohanes sebagai bangsa-bangsa, di mana banyak bangsa itu air, ya, air itu laut seluruh dunia. Nah, wanita ini sebagai pelacur besar, kata besar juga ada di sini. Jadi dia semua meniru apa yang menjadi istilah atau simbol-simbol dari yang benar, sedangkan yang palsu ini juga meniru, ya, dengan kata-kata yang sama, ya, karena di situ ada motif yang tidak benar, yang tidak baik, ya, sebagai tujuan dari setan yang menunggangi semua ini. Kita tahu ada Trinitas atau Tritunggal, setan jahat, Tritunggal jahat, ya, iblis, antikris, dan nabi palsu, ya. Jadi naga, binatang, ya, binatang juga dua-dua, kan. Kalau di Wahyu 13 kan ada 2 jenis binatang yang keluar dari dalam laut dan keluar dalam bumi. Bicara tentang antikristus dan bicara tentang nabi palsu.
Jadi ada Tritunggal jahat. Selalu juga meniru, ya. Nah, kalau kita lihat baik yang jahat maupun yang benar, yang baik, itu akan mencapai puncaknya. Semua akan berlangsung di masa kesusahan besar atau akhir periode dunia yang diakhiri dengan 3,5 tahun. Masa kesusahan besar, masa siksaan besar, masa aniaya besar, masa sengsara besar, itu julukan-julukan di 3,5 tahun itu. Dan ini sudah dinubuatkan, bahkan diperlihatkan dalam penglihatan-penglihatan kepada para nabi perjanjian lama. Juga diilhamkan kepada para rasul perjanjian baru, termasuk Tuhan Yesus sendiri sewaktu hidup di bumi. Jadi benar-benar semua yang muncul atau terjadi di hadapan kita di waktu-waktu yang akan datang, yang menjadi akhir dari dunia ini, yang akan diakhiri oleh datangnya Yesus yang kedua kali di atas awan, itu semua sebenarnya sudah menjadi jadwal ilahi, ya. Saya boleh katakan itu jadwal ilahi, dan yang menjadwalkan, yang mengatur semuanya, mengendalikan, itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, ya. Jadi beberapa kali saya berkata bahwa baru kita menyadari sebagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di awal, itu adalah rencananya yang besar, rencana agungnya, rencana kekalnya, dan ini merupakan ada tujuan akhir dari rencana itu yang sudah ditetapkan sebelum semua itu diciptakan. Itu hebat. Tetapi bukan berarti Tuhan mengatur, atau memang sudah Tuhan atur, sudah begitu, atau Tuhan tentukan. Tidak ada. Tuhan itu fair, ya. Jadi kalau kelihatannya seperti ada, kenapa Tuhan tahu semua? Ya, karena Tuhan salah satu pribadinya adalah Allah yang maha tahu. Selain memiliki kedaulatan mutlak, dia juga maha tahu, maha kuasa, maha semua, itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, mencatat di kitab Wahyu, kitab terakhir itu kesimpulan, semua yang ada di situ pasti terjadi. Bahkan bagi Tuhan, 21 ayat 6 katakan, itu semua telah terjadi. Itu malah telah. Bukan akan, bagi kita akan. Dalam dimensi waktu. Tapi bagi Tuhan, telah. Kalau saudara baca di 21 ayat 6, itu telah terjadi. Jadi itu karena Tuhan maha tahu. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, yang percaya sepenuhnya kepada kemahakuasaan dan kedaulatan, kita 1000% seharusnya percaya untuk setiap apa yang telah difirmankan Tuhan dalam Alkitab, terutama nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu. Tidak salah, Wahyu 1 ayat 3 bilang, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan yang menuruti setiap nubuatan daripada kitab Wahyu ini. Itu tidak terdapat di kitab yang lain. Jadi ada penekanan khusus bagian ini. Nah, kalau Tuhan menekankan sesuatu, janganlah kita pengikut Kristus meremehkan. Ya, meremehkan. Justru kita adalah orang-orang yang menghargai. Dari sikap saudara, merindukan untuk memahami lebih benar, lebih banyak, lebih tepat dan benar tentang hal-hal ini yang menyangkut kedatangan Tuhan. Itu adalah satu sikap yang paling bijaksana. Kita tidak pilih-pilih, tetapi kita menyadari kita sedang hidup di masa di mana semua penggenapan yang telah dinubuatkan waktu-waktu yang lalu sedang digenapi di generasi kita. Dan kemungkinan besar kita adalah generasi akhir yang akan menyambut kedatangan Tuhan di atas awan. Atau juga lebih dulu terjadi kedatangan Tuhan seperti pencuri. Jadi tidak ada kebenaran yang paling penting bagi saya. Ya. Yang lain itu tidak major, tidak mayor, tetapi minor. Bukan berarti saya katakan Natal misalnya itu hal yang tidak benar. Oh, itu Natal harus, karena itu awal. Ya, Tuhan datang itu agenda ilahi. Itu masuk dalam peta jalan. Ya.
benar-benar agenda ilahi Tuhan jalan. Tetapi dari sisi waktu, Natal itu sudah lewat menjadi sejarah. Penebusan kedatangan pertama itu untuk menebus. Ya kan? Sedangkan yang sekarang adalah untuk apa? Untuk akhir daripada tujuan tadi yang menebus itu, untuk hasil akhir, yaitu kita mau masuk dalam kemuliaan setelah kita ditebus. Itu kan poinnya. Nah, kalau kita disibukkan, dialihkan oleh berbagai hal, kita rugi. Ya, saya boleh katakan kita rugi. Karena kita tidak mendapat maksimal. Dan memang dari kemahatauan, Tuhan katakan memang tidak banyak, hanya sedikit. Sedikit orang yang mendapatkan itu. Ya, yang kita selalu ngomong kualitas A. Sedikit. Itu sebabnya kita merindukan. Di dalam sedikit ini, kerinduan kita boleh. Saya lebih semakin merenungkan keistimewaan orang-orang yang hidup sekarang ini dan bisa masuk di dalam pengangkatan waktu Yesus datang mengangkat kekasih-kekasihnya, ya, kekasihnya, ya, itu luar biasa, luar biasa. Ya. Dari sisi kemuliaan, kita adalah orang-orang yang istimewa, kan? Saya sudah pernah katakan, dari sisi kematian aja, ya, kematian daging ini, kan tidak ada daging yang sekarang yang akan mewarisi. Kalau dia tidak mati, kemudian akan bangkit dengan tubuh baru, berarti diubahkan. Dia tidak mati, diubahkan, kan? Seperti Henok, seperti Elia, diubahkan. Jadi saya katakan, kebenaran-kebenaran puncak yang akan terjadi eskalasi, ya, progresif mencapai puncak, bertambah terus, itu sebenarnya cikal bakalnya, awalnya semua sudah ada di dalam perjanjian lama. Jadi Tuhan sebenarnya tidak membuat sesuatu yang peristiwa baru, tetapi lebih besar, lebih dahsyat daripada hal-hal yang sudah. Ya, dalam masa perjanjian lama atau sama nenek moyang, masa kita itu adalah puncak. Hal-hal yang sangat besar itu sebabnya kita sudah belajar dari kitab Wahyu, selalu dia katakan besar. Ada satu tanda besar di langit. Tuh. Yang negatif aja, naga besar. Kalau yang kita sementara dicari ini, Babel besar. Ya toh? Bahasa Timur, tapi selalu kata besar. Karena makin hari akan makin besar. Dahsyat, lebih hebat dari masa-masa yang lalu. Nah, jadi tetapi bukan hal baru sebenarnya. Ya kan? Jadi semua Tuhan sudah beri contoh. Jadi tidak mungkin manusia yang membaca firman, yang memahami Alkitab, dia tidak bisa bilang dia tidak tahu. Ya, bukan hal yang sama sekali baru, tetapi lebih dahsyat. Saya sudah beri contoh kan, pengangkatan. Apakah sesuatu yang baru? Tidak. Henok, masa nenek moyang dia sudah diangkat Tuhan. Masa para nabi, zaman para nabi, masa Elia sudah diangkat. Kemudian Tuhan Yesus datang mati, bangkit, contoh lagi ya. Jadi, tapi puncaknya ada di waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum Tuhan datang kedua kali di akhir kesudahan besar, bahkan Tuhan sudah bereksperimen, ya boleh bilang, di kedatangan Tuhan seperti pencuri, ya, yang kita sudah bicara di beberapa bagian kitab Wahyu, ya, anak laki-laki yang diangkat, Lukas 21 ayat 34 sampai 36, supaya luput dan berdiri di hadapan anak manusia, tahan berdiri, itu berarti di sorga. Wahyu 14, orang-orang yang 144.000 yang berdiri di atas bukit Sion sorgawi. Itu kan sesuatu yang nyata, fakta. Jadi akan mencapai puncak semua, termasuk kitab 17 dan 18 dari Wahyu, pasal 17-18 ini, yaitu pelacur besar. Pelacur besar ini jelas
bertentangan atau bertolak belakang dengan wanita dalam atau perempuan yang di Wahyu 12. Kalau situ yang sejati, ini yang palsu. Kalau itu yang otentik, ini yang palsu. Nah, tapi biasanya seperti saya katakan, antikris itu dia tidak mengaku bahwa dia itu salah, jahat, tidak. Dia justru menampilkan diri sebagai dia yang benar. Begitu. Dia menunjukkan bahwa dia benar, bukan Kristus yang kamu percayai. Sayalah. Dan itu banyak orang yang percaya. Dia meniru kebangkitan, udah mau mati tiba-tiba bangkit, gitu kan? Dia meniru semua. Begitu juga pelacur besar ini. Kalau gereja Tuhan atau jemaat yang benar itu, yang asli itu, juga menampilkan diri, nah dia juga begitu, menampilkan diri sepertinya dia itu benar, penuh kemuliaan, tetapi kemuliaan-kemuliaan yang imitasi, yang palsu. Nah di sini dari ayat 1 sampai 6 ya, yang minggu lalu sudah baca, ya rata-rata mungkin di sini ada hadir minggu depan, minggu yang lalu. Di sini kan malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, jadi yang datang menunjukkan penglihatan ini kepada Yohanes adalah seorang malaikat yang membawa ketujuh cawan murka. Nah, 7 cawan murka itu ada di pasal 16. Ya. Di pasal 16. Jadi kalau di kitab Wahyu ini 17 dan 18 itu bicara Babel, itu rinciannya. Yang sudah didahului oleh pasal 14 ya. Saya akan bacakan pasal 14 ayat 8. Wahyu 14 ayat 8. Kita sementara bicarakan tentang misteri Babel ini. Ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua. Ini dalam serangkaian yang ada pemberitahuan tentang penghakiman di pasal 14 ya. Menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi di sini kalau di atas sebelumnya ada 3 malaikat di sini. Di atas dia berurusan dengan Injil kekal, takut akan Allah. Di kedua, malaikat kedua berurusan dengan Babel, kota besar. Di ketiga berurusan dengan penyembahan binatang dan patungnya. Ya, itu di sini. Nah, Babel juga termasuk di sini yang mendapat perhatian Allah. Ya, jadi di sini dibilang sudah jatuh. Sudah jatuh. Itu merupakan pengumuman ya, peristiwa yang akan terjadi sesudah itu. Nah, ayat pasal 16 ya, pasal 16 sebelum pasal 17 ada pasal 16. Di situ khusus ayat 19 ayat 18 dulu supaya nyambung dari Wahyu 16. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Saudara, kalau kita khotbah tentang gempa bumi, ini adalah gempa bumi terakhir. Ya, gempa bumi paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Akibatnya apa, saudara perhatikan? Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah akan Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ini sesuatu yang sangat dahsyat yang mengakhiri sejarah manusia. Ya. Sejarah manusia yang jahat, saya boleh katakan.
bukan manusia yang diselamatkan, manusia yang jahat. Dan di sini kita lihat bahwa ada peringatan lagi, sementara cawan murka ada 7 dilepaskan. Sebelum diakhiri di hujan es, pasal ayat 21, malaikat itu bicara bahwa dia berseru bahwa dia ingat, Allah ingat, ya, teringatlah Allah akan Babel. Jadi ini hal besar bagi Tuhan untuk melaksanakan penghakimannya. Jadi kebenaran tentang Babel ini perlu menjadi satu kebenaran yang dipahami oleh orang-orang yang percaya di akhir zaman. Kita lihat terkenal kata Babel itu dari kitab Kejadian, kan? Cerita sekolah minggu, Nimrod, ya, orang besar di Kejadian 11 sebagai pendiri, ya, sebagai pendiri kota Babel. Dia berada di Sinear, ya kan? Itu disebut daerah Babel. Itu kalau sekarang itu Irak, ya. Kalau sekarang itu Irak. Kita membaca di zaman itu, ya, setelah Nuh ini. Itu kan setelah peristiwa air bah. Ya, air bah sampai di pasal 10. Pasal 11 sudah kisah tentang Menara Babel. Bayangkan manusia, ya, baru selesai dihakimi, dia kemudian beranak cucu lagi, kan? Tapi belum melepas banyak, dia sudah berontak lagi, tidak mau taat. Nimrod, ya, Tuhan sudah katakan kepada dia. Jadi jelas Nimrod adalah lambang Babel sebagai apa? Sebagai pemberontak, pembangkang, ya. Jadi Babel ini konotasinya kan negatif. Kalau kita lihat Kejadian 11, Tuhan mengacaukan bahasa mereka karena apa yang dia lakukan melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, Tuhan bilang kepada Nuh perjanjiannya, aku tidak akan menghukum kamu lagi dengan air, tetapi dengan api. Tapi Nimrod mengajar salah. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Dia sengaja memberontak. Dengan cara apa? Ingin membangun satu bangunan yang menaranya sampai ke langit. Sudah tahu motifnya apa? Supaya kalau katanya Tuhan menghukum lagi dengan air, kan air terakhir sampai di puncak gunung Ararat. Mereka tidak akan mati, tapi mereka akan selamat. Karena menara yang akan dibangun sampai ke langit. Jadi mereka anggap air tidak mungkin sampai ke langit. Dan itu adalah cara manusia di zaman itu memberontak dan tidak percaya kepada firman Allah. Itu. Ya. Mungkin orang kata, apa salahnya Nimrod membangun itu? Kan kemajuan, bukan. Tapi motifnya dia adalah melawan firman Tuhan. Ya. Kalaupun dia diizinkan bisa bangun, tidak mungkin. Kenapa? Tuhan bilang, aku akan menghukum dengan api. Nah, contoh, Sodom dan Gomora kan habis dengan api. Nggak bisa lari. Ya. Nah, ke depan kan Tuhan akan bilang, di akhir zaman Tuhan akan menghukum dunia ini dengan api dan belerang yang turun dari langit. Mau lari ke mana? Nah, ini sejarah Babel. Babel itu didirikan oleh Nimrod yang mengandalkan lambang, mengandalkan kekuatannya, ya, kehebatannya, kesombongannya, ya, menara. Bukan menara doa yang dibangun, tapi menara Babel. Ya, ini menjadi kebencian Tuhan. Dan itu Babel kuno kan, tetapi spiritnya, ya, itu terus sampai ke akhir zaman muncul Babel akhir zaman, Babel modern. Tetapi bukan lagi bicara tentang satu kota secara fisik. Tetapi di sini sudah bicara sesuatu yang berbeda.
lebih hebat lagi dari sesuatu yang secara fisik. Karena apa? Itu menyangkut hal-hal yang menyangkut jiwa dan roh. Hal-hal ilahi, ya, hal-hal ilahi. Hal-hal yang menyangkut spiritual, rohani. Jadi di sini pelacur besar. Pelacur besar di sini disebut pelacur, ya, yang ada di Babel. Dia yang menjadi peran utama juga di Babel. Pelacur di sini tidak bicara pelacur fisik, jasmani. Ya. Karena pelacur jasmani itu tidak bisa disebut besar. Tetapi ini adalah satu gerakan, ya, satu gerakan dilambangkan dengan perempuan pelacur ini. Dan biasanya di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, itu sering mereka yang dihubungkan soal kata pelacur dan persinahan itu secara rohani, menyangkut penyembahan palsu, penyembahan berhala, pengajaran sesat, hal-hal yang bidat, sihir, ya, hal-hal begitu itu dianggap pelacuran rohani, dewa-dewa, ya, itu pelacuran. Nah, orang kalau disebut pelacur itu adalah sebelum menikah dia melacur, dia tidak perawan lagi, ya, gitu kan, tidak kudus lagi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mencemarkan dirinya. Tapi ini menyangkut bukan fisik, tetapi menyangkut rohani, ya, pengajaran, doktrin, ya, dia menggabungkan. Kalau pelacur itu bercampur. Jadi kebenaran firman dia bisa campur dengan filosofi dunia, misalnya kalau dari sisi doktrin, ya. Jadi dia dengan Tuhan, tetapi dia juga mix dengan dunia, campur, ya, kawin campur bisa dibilang. Beda kalau bilang persinahan, sina, dia sudah menikah, lalu dia berselingkuh dengan orang lain. Seperti Israel kan sering digambarkan, Israel ada yang tidak setia, melakukan persinahan rohani, ya. Harusnya kekasih suaminya itu adalah Yahweh, Allah sendiri. Tetapi dia bersinah dengan apa? Menyembah dewa-dewa yang lain, bangsa-bangsa lain. Sehingga disebut dia itu bersinah. Ya, sudah menikah dengan Allah Yehova secara ilahi, ya. Itu bicara pernikahan ilahi. Tapi dia masih menyembah dewa-dewa yang bangsa lain. Itu disebut persinahan. Tapi kalau pelacur lebih rendah lagi. Belum menikah, dia sudah melacurkan diri, dia sudah kehilangan keperawanannya, kekudusannya. Dia tidak kudus lagi. Itu pelacur. Yang Alkitab memberi gambaran. Tapi dia bicara tentang pengajaran-pengajaran yang tidak murni, ya, yang akan memakan korban, ya, para saksi Yesus. Orang-orang percaya akan menjadi korban. Dan korban ini lebih berbahaya karena dia tidak mengajar fisik. Kalau aniaya fisik, ya, kelaparan, itu fisik, jasmani. Tapi dia di sini bicara rohani. Ya, dia menganiaya orang-orang kudus. Kalau di pasal 6 dia bilang, ayat 6 dibilang dia mabuk dengan darah orang-orang kudus. Tapi di sini dia tidak bilang dia membunuh, tidak. Jadi kita melihat bahwa dari apa sehingga orang-orang kudus ini bisa binasa? Apa? Pengajaran. Tadinya orang-orang itu benar, ada di jalan yang baik, dipengaruhi dengan segala macam. Dan kalau saudara dan saya lihat bagian yang ditampilkan di pasal 17 ini, dia benar-benar menampilkan segala kemewahannya, ya, untuk berkampanye tentang agama palsunya. Ya, ini agama palsu. Dia menyerupai seperti orang kudus, agama yang baik, tetapi palsu.
tidak sesuai dengan kebenaran Allah, tidak sesuai dengan firman Allah. Dia menyesatkan. Dia menyesatkan. Nah, di sini kita melihat bahwa pelacur besar ini akan menguasai seluruh dunia, seluruh bumi. Jadi tidak salah Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesesatan, ya. Bahkan seperti air bah, banyak orang yang akan murtad, apalagi di masa 3,5 tahun. Banyak akan diyakinkan dengan kepalsuan, kampanye dari antikris, kampanye dari nabi-nabi palsu, kampanye daripada gereja palsu, ya. Itu semua kita lihat, itu akan merajalela. Dan banyak yang Alkitab katakan tadi, ayat 6, dia mabuk. Banyak jiwa-jiwa yang terhilang, binasa, akibat dari terhilangnya dari jalan yang benar. Penting sekali kita memahami kebenaran-kebenaran yang sangat menentukan, ya. Sayang sekali, sedikit sekali orang-orang Kristen, orang percaya yang memiliki pikiran dan hati yang benar-benar memperhatikan hari-hari ini sebagai generasi akhir zaman. Mereka banyak dialihkan, dinina-wawokan, terlena, ya. Dia membelokkan kepada hal-hal yang kurang penting. Padahal betapa penting kita mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Inilah hari-harinya. Sekaligus memang target kita mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus, itu target tertinggi kita. Tapi kita tahu ada banyak jebakan. Nah, jebakan di sini dirinci, ya. Wahyu 17:18 ini dirinci. Jadi ada 3 bidang di dalam kebenaran atau misteri Babel ini. Saya boleh namakan misteri Babel, ya. Bidang apa? Bidang yang paling menjadi target adalah bidang spiritual, bidang keagamaan, karena ini menyangkut keselamatan jiwa, terhilang atau diselamatkan. Jadi Wahyu 17 ini kan jelas, bilang aja pelacur. Pelacur apa? Itu bicara kebenaran, kebenaran yang dilacurkan, ya? Tidak seperti kebenaran yang murni. Banyak aliran-aliran agama, kalau kita lihat, ya banyak. Mungkin saudara pernah dengar mereka menafsirkan ada satu agama besar yang sebenarnya dinubuatkan dalam bagian ini, ya, dalam bagian ini. Jadi jelas sekali bahwa di hadapan saudara dan saya di waktu itu, jemaat atau gereja palsu ini akan kelihatan lebih merajalela. Kelihatan. Belum lagi yang ada benar-benar dibelokkan, ya, terjadi kesesatan. Tapi bagi kita rindu supaya kita benar-benar berjaga dari hal ini, ya. Jadi kita benar-benar harus tidak mudah menerima satu kebenaran sebelum kita uji itu di dalam Alkitab sebagai firman Allah, ya. Harus jelas dalam firman apakah benar ada di situ atau tidak, ya. Jadi kita perlu lihat kebenaran seperti ini. Nah, di sini tadi kita baca, atau minggu yang lalu, ya, kita sudah baca sampai ayat 6. Sekarang kita akan lihat mulai ayat 7 dan seterusnya. Ya, saya minta tolong Pak Jeffrey untuk nyambung, ya, membaca bagian ini. Ya, nyambung membaca bagian ini. Wahyu 17 ayat, ya, ayat 7 dan seterusnya. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertajuk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia
Terus 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa, bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. 14. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. amin. Jadi kita sudah baca selesaikan pasal 17 ini. Kita melihat banyak hal yang dahsyat ya, yang dahsyat. Tetapi tadi Pak Jeffrey sempat membaca ayat 17. Dikatakan sebab Allah telah menerangi hati mereka. Ya, di sini setiap skenario dari Tuhan ini semua Tuhan yang atur. Ya, atur tetapi bukan berarti menentukan mereka untuk binasa, tidak. Karena mereka sudah melawan, berontak, ya sudah. Tuhan mengatur untuk, saya sudah bicarakan tentang kehendak yang Allah, kehendak Allah yang sempurna. Ya, mencapai kehendak Allah yang sempurna, semua Tuhan atur. Hebat. Jadi kalau kita baca yang begini-begini, wah, sedangkan yang jahat-jahat, semua Tuhan yang ngatur dalam konteks untuk mendapat kebaikan bagi orang percaya saja. Ya, tujuannya. Jadi di sini semua peristiwa yang negatif ini kelihatannya dikatakan tadi bahwa Allah telah menerangi hati mereka. Jadi yang 10 jahat ini, kekuatan jahat yang berkoalisi dengan, beraliansi dengan binatang antikris ini, ya, Tuhan menggenapi supaya mereka benar-benar bersama, ya, untuk sebentar dibinasakan. Ya. Begitu juga perempuan itu, ya, gambaran dari satu sistem dunia yang jahat. Ya. Tadi kita sudah menyinggung satu bidang, yaitu bidang agama, bidang kepercayaan, ya, spiritual. Jadi pelacur besar itu bicara tentang doktrin, kebenaran. Tapi di sini juga ada Babel yang besar, yang berbeda, ya. Jadi ada bidang yang lain. Kalau kita tadi membaca ada raja-raja, kemudian ada pedagang-pedagang. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 bidang, ya, 3 bidang besar. Ya, di Wahyu 17 banyak berkaitan dengan bidang agama, ya, bidang agama, spiritual, ya. Jadi di situ benar-benar ada hubungan dengan saksi-saksi Yesus, itu bidang-bidang agama, ya. Tetapi kita melihat juga ada disebut raja-raja. Jadi kalau di 18 ayat 3, ya, 18 ayat 3, supaya poin itu jelas, saya baca ya. 18 ayat 3. Karena ini masih bicara Babel, ya. Dan semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Semua bangsa. Jadi di sini Babel ini tercakup bukan hanya 1-2 bangsa, tetapi semua bangsa sudah ada di dalam pengaruhnya, ya, semua bangsa. Kemudian ada tiga kelompok. Kemudian dia katakan, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Nah, sudah lihat, terlibat di dalam dosa-dosa Babel ini, ya. Babel, sistem Babel yang besar ini. Jadi raja-raja ada siapa? Pemimpin-pemimpin politik, ya, pemimpin-pemimpin politik. Ya, kalau tadi adalah soal keagamaan, soal kepercayaan, ini pemimpin politik. Kemudian apa? Yang ketiga, kelompok ketiga, dan pedagang-pedagang di bumi, ya, tadi raja-raja bumi, sekarang pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi apa? Pengusaha-pengusaha. Bidang apa itu? Bidang ekonomi dan keuangan. Bidang ekonomi dan keuangan. Jadi 3 bidang ini
menjadi 3 bidang besar utama yang diincar oleh setan, nabi palsu, dan antikris. Dan ini bidang kehidupan manusia yang melibatkan roh, jiwa, dan tubuh. Kita lihat kan? Saya katakan, kalau keguncangan-keguncangan yang lain itu hanya mengancam fisik tubuh, ya, gempa bumi, kelaparan, peperangan, wabah penyakit. Tapi kalau film pengajaran sesat, ya, itu mempengaruhi jiwa dan roh, ya. Yang binasa itu jiwa dan roh, bicara tentang keselamatan jiwa. Jadi ini benar-benar paket lengkap dari setan yang ingin menghancurkan manusia, ya. Targetnya sih itu dari dulu, memang itu target setan. Dari dia menghantam Adam dan Hawa sudah di situ tujuannya. Jadi di sini kita melihat kan bahwa dari bacaan yang tadi, ya, kita akan mengupas lebih rinci-rinci, tetapi kan saya memberi dulu bacaan ini supaya kita ada progres. Jadi di sini jelas sekali bahwa ada bahasa-bahasa, kalau sudah perhatikan, yang mirip dengan Wahyu 13. Ya, binatang yang muncul itu binatang yang sama, sebenarnya memiliki arti yang sama. Kalau ayat 9 saja dibilang ada bahasa yang seperti itu di pasal 13 ayat 18, kan mirip. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat, ya, untuk memahami, mesti dipahami. Jadi kalau kita lihat perkembangan dunia hari ini, 3 bidang ini merupakan bidang pokok, ya. Bidang agama, yang di sana ada penyembahan, karena itu target setan, supaya manusia menyembah dia. Kemudian bidang-bidang yang menyangkut menguasai hidup manusia, ya, itu adalah bidang yang tadi, ekonomi, keuangan, dan juga politik yang mengatur, ya, regulasi, pengaturan. Lalu kalau pengaturan atau sistem, ya, saya sudah katakan sistem. Jadi Babel itu adalah sistem dunia, ya, Babel itu adalah sistem dunia, berbeda sekali. Nah, gereja atau jemaat palsu, jemaat yang melacurkan diri ini, dia tidak tunduk pada kebenaran Allah, tetapi dia tunduk pada kebenaran yang sudah diselewengkan. Dia berkolaborasi, ya, berkolaborasi. Nafsu cabulnya dikatakan telah berkolaborasi dengan raja-raja dan pedagang. Di situ mereka campur untuk punya kepentingan masing-masing. Kalau saudara lihat kan, dunia keagamaan sekarang tidak jauh, tidak steril dari kekuasaan politik. Ya, bahkan di dalam gereja hari ini penuh dengan politik. Begitu juga materialistis. Ya, materialistis. Saudara melihat gereja hari ini, gereja yang materialistis, bukan sedikit skandal-skandal yang terungkap. Ya, mau membuktikan bahwa Alkitab firman Allah sudah dikatakan, sudah diberitakan sebelumnya, diingatkan Tuhan. Ya. Jadi kita jangan mudah tertipu. Itu sebabnya kita harus benar-benar haus dan lapar firman, rajin membaca firman, supaya tidak mudah tertipu. Sudah lihat kan berita yang di Uganda, bagaimana mereka semua pergi ke hutan. Percaya kepada pendeta pemimpin mereka. Menjual semua, dia sudah tinggalkan dia punya. Pada tanggal 24, 24, 25 September. Tapi terbukti tidak, kecewa. Ya, walaupun pendeta itu bilang mau, walaupun salah. Tapi dalam waktu dekat. Itu karena apa? Mereka buta. Mereka tidak memahami kebenaran Alkitab yang sebenarnya jelas ada ditulis. Harusnya diajarkan. Itu sebabnya saya kalau bicara begini, rasa apa ya? Ada rasa marah yang kudus. Kenapa mereka hanya sibuk dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang habis begitu saja, ya, habis terpakai, hanya memberi diri di panggung dunia, ya, di panggung apapun yang mereka kejar kekuasaan, ya.
Tidak ada nilai-nilai ilahi di situ. Tidak ada nilai kekekalan. Semua akan musnah. Sedangkan kita sedang berada di penghujung, di saat-saat yang menentukan. Mari saudara, dengan seperti ini kita rindu. Tuhan memberi kita benar-benar pewahyuan ilahi secara pribadi. Hikmat, supaya kita tidak teralihkan, tidak hanyut dengan termasuk agenda-agenda gereja-gereja yang ada. Kita ini jemaat Tuhan sama. Kita perlu bersosialisasi dalam gereja. Tapi kita harus lihat motivasi mereka apa, tujuan mereka apa. Apakah ada nilai ilahi di dalamnya? Apakah itu menambahkan kita punya kehidupan spiritual? Menumbuhkan kita kekudusan kita? Membuat kita tidak pudar terhadap Babel ini? Ya, Babel ini pengaruh dunia yang kuat sekali. Tuhan sudah ingatkan. Pengaruh materialistis, ya, pengaruh kekayaan, pengaruh pengajaran-pengajaran yang kelihatannya wah, tetapi sebenarnya palsu. Padahal Tuhan sudah mengilhamkan Alkitab ini. Dan memang akan terjadi pemisahan yang sangat jelas. Dan saya percaya hari-hari ini sedang terjadi pemisahan itu. Yang akan terjadi ekstrim ya, paling berbeda itu pada waktu 3,5 tahun. Tidak bisa bermain abu-abu lagi. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Ya, percaya. Itu di 3,5 tahunan masa kesusahan besar tidak bisa bersembunyi lagi di wilayah abu-abu. Sekarang hari ini orang Kristen kelihatannya belum terjadi perbedaan jelas, tapi sudah mulai. Sudah mulai. Itu sebabnya kalau saudara dengar ada banyak skandal tiba-tiba muncul. Oh begitu ya begitu. Yang disembunyikan. Ya kita masing-masing bertanggung jawab kepada pencipta kita. Ya, kita yang ada di grup SOM ini, kita rindu. Ya, yang paling inti adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa bersandiwara. Dan semua ini akhirnya kalau di pasal 18, kalau di pasal 17 dia pakai judul penghakiman atas Babel. Kalau pasal 18 jatuhnya Babel. Sebenarnya ini satu paket ya, 3 pasal ini sampai 19 itu kalau saudara perhatikan 17, 18, 19. 19 kan ada judul di 5 ayat pertama itu nyanyian atas jatuhnya Babel. Jadi benar-benar penutup ini. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan urus ini setelah cawan murka turun. Ya, tadi kan kita sudah baca pasal 16. Ya, teringatlah Allah akan Babel besar. Jadi eksekusi akhir ini bagian yang kita sebentar bicara ini. Ya, benar-benar sangat menentukan. Orang-orang yang ada di bagian ini benar-benar banyak yang juga jatuh, murtad, mengikuti. Walaupun mereka semua akan jatuh. Yang terakhir akan jatuh. Dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Ya. Tadi waktu baca pasal 17, Pak Jeffrey sempat baca ada dikatakan dalam 1 jam saja. Jadi kalau sudah perhatikan, waktu dia bicara 10 raja ini, 10 yang berkoalisi, kekuatan atau tanduk itu gambaran daripada kekuasaan, kekuatannya. Daripada ini dia katakan bahwa ayat 12 tadi kan dibilang, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Hah? Jadi 10 raja yang memegang kekuasaan, tentu raja-raja yang pasti kalau bicara negara-negara maju ya, pemimpin-pemimpin negara itu yang menguasai, yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam. Jadi 1 jam itu memberi gambaran sesuatu yang waktu yang singkat, ya, satu yang singkat. Lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu, dan mereka seia sekata, ya, seia sekata, ya. Bagaimana mereka bisa seia sekata? Ya, biasanya kan banyak persaingan di dalam dunia, tapi dia bilang begini, sebab Allah telah menerangi mereka untuk melakukan
kehendaknya dengan seia sekata memberikan pemerintahan itu. Jadi Tuhan mau menggenapi full ini. Ya. Ayat 17 tadi. Menggenapi full. Bukan lumpe mau. Tuhan menggenapi apa yang telah difirmankannya. Hebat itu. Itu sebabnya Tuhan bilang semua telah terjadi. Karena Tuhan akan mengatur atau mengkondisikan supaya benar-benar semua terjadi seperti yang ditulis oleh firman Allah. Ya. Jadi saya sudah banyak kali katakan, setan pun Tuhan manfaatkan. Tuhan peralat semua dorang. Neraka pun Tuhan, lubang jurang maut sudah lihat tadi kan. Ada saatnya lubang jurang maut berperan, di air sama dia berperan. Ya, pada waktu di sini kan dibilang, raja-raja itu, binatang itu muncul dari mana? Lubang jurang maut. Lubang jurang maut apa? Itu tempat hukuman, tempat penghukuman roh-roh jahat. Roh-roh yang jatuh, yang memberontak. Ya. Jadi kuasa lubang jurang maut itu juga masuk di dalam pertarungan akhir. Dan itu siapa yang buat? Tuhan. Tuhan yang mengkondisikan itu semua. Ya. Jadi hebat. Kalau kita lihat benar-benar, ya, bahkan Tuhan bilang, kenapa Tuhan izinkan itu kepada mereka? Karena apa? Nama-nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Jadi tidak pernah tertulis ini orang-orang ini, ya. Dengan kata lain, mereka tidak pernah menjadi milik Tuhan. Ya. Orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran, bahkan menentang. Ya, ini orang-orang yang Tuhan biarkan, ya, dalam hari-hari yang lalu kita sudah bilang, yang Tuhan biarkan mereka disesatkan. Mereka percaya akan dusta karena mereka tidak mencintai kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Ini sangat penting, saudara-saudara. Di sini kita melihat bahwa semua ada dalam pengendalian Tuhan, termasuk peristiwa-peristiwa di finishing akhir pada sistem dunia, Babel besar, dan semua pemeran Babel besar yang jahat ini, yang memberontak terhadap kehendak Allah. Mereka semua dihukum oleh Tuhan. Kejatuhan demi kejatuhan mulai berturut-turut terjadi. Ya. Di sini ada kejatuhan Babel, kemudian ada kejatuhan binatang dan nabi palsu, juga terakhir ada kejatuhan daripada setan. Ya. Kita lihat, pemenang asli adalah pemenang kedaulatan, di mana Tuhan yang saya dan saudara percayai adalah pemegang kedaulatan yang tertinggi. Tidak ada satupun, karena dia penguasa sorga, bumi, dan di bawah bumi pun dikuasai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memegang kunci kerajaan Allah dan memegang kunci lubang jurang maut. Semua kedaulatan ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sampai sekian dulu, ya, kita bicara tentang kebenaran malam ini dari pasal 17 Wahyu, ya, walaupun itu merupakan garis besar, ya, saya sudah masuk ada bagian-bagian tertentu, tetapi di sini kita sudah melihat perempuan yang satu, yang kedua yang jahat, yang disebut pelacur, dan juga kota Babel, sistem Babel yang menentang Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dengan penuh kesombongan. Itu yang dibawa berita pada bagian ini. Tuhan memberkati untuk sesi materi ini.